Apa? Mana sih, lihat sama sana. Kok nggak jelas nggak sih pertanyaan juga? Nama panggilan terus sekarang melanjutkan pendidikan di mana? Kan Inges kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Nama gue Alam, kuliah di Universitas Gajah Mada. Nama aku Walid Hawari, kuliah di Universitas Brawijaya. Nama saya Yanuar, tapi dipanggil Bob, mahasiswa HI di Unram. Halo, nama saya Putri. Sekarang saya lagi melanjutkan pendidikan di Arsitektur Unram. Halo, nama aku Claudia, di Ilmu Komunikasi UI. Asha, siswa baru di Institut Teknologi Bandung. Ausan, sekarang lagi di ITB. Biasa kan panggil Ocil, kalian kan geng-gengnya saya, kalian tahu kan? Perkenalkan, nama aku Andira Prameswari, Universitas Islam Indonesia. Nama saya Rifki Afwan, bisa dipanggil Rifki, tapi bisa dipanggil Afwan. Tapi orang-orang pada manggil saya Pak Aceh, nggak tahu dah. Ilmu komputer UGM. Nama saya Afifah, sekarang lagi persiapan untuk melanjutkan kuliah di Jerman. Nama aku Nadia, sekarang lagi kuliah di UGM. Lara. Nama panggilan TJ, Universitas Ciputra. Gua kuliah di Universitas Mataram. Elva, Timo International School Surabaya. Dia terus sekarang lagi kuliah di FKG UNER. Jihan, Fakultas Kedokteran Universitas Mataram, jurusan Pendidikan Dokter. Bal umur 19 di UGM Manajemen. Siti Putri Hani, tapi banyak orang yang manggil aku Inges. Nama panggilan saya Mimi, lagi ngelanjutin pendidikan di Universitas Diponegoro di Semarang. Ocha, ya akuntansi. Madila, Teknik Informatika Universitas Islam Indonesia. Farel, Universitas Indonesia, jurusan Sistem Informasi. Aldo, kuliah di Universitas Muhammadiyah Malang. Nama Aan, kuliah di ITS, Teknik Informatika, IUP. Nama Galang, sedang menjadi mahasiswa di Institut Teknologi PLN. Nama Gading, lagi berpendidikan di Universitas Mataram, jurusan Teknik Elektro. Abi, Hukum UGM. Nama Iqbal Giberjayadi, sekarang menempuh pendidikan di Politeknik Ketenagakerjaan, jurusan K3, Keselamatan Kesehatan Kerja. Nama Topa, mahasiswa di Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan Rekreasi. Nah, gimana sih sebenarnya pandanganmu tentang hal ini dari swasta? Buat orang-orang yang nggak dapet di negeri, itu jujur aja ya. Tapi makin lama makin mikir kalau swasta itu bisa bagus gitu loh. Kayak nggak harus orang yang nggak keterima di negeri gitu yang masuk swasta gitu. Itu orang-orang ambis sih yang kedinasan tuh. Kalau nggak ambis nggak bakal dapet kedinasan. Kalau kedinasan ya dibilang jurusan impian calon mantu, anjay. Iya nggak sih? Kan kalau ibu-ibu sekarang kan, apalagi yang mungkin di daerah yang kenal sih ibu-ibunya, kalau lihat ada anak yang kuliahnya itu di kedinasan, kayak ngeliatin tuh masa depannya udah cerah kan. Tapi sebenarnya belum tentu juga kan. Aku tuh pengen kuliah di swasta gitu. Aku nggak mampu gitu. Di tuh aku lebih milih buat buka warung lalapan 8 cabang gitu di cadangan gitu. Jadi biasanya kan orang ngejar negeri nih, tapi kalau nggak dapat ya sudah swasta. Karena kan nggak semua orang bisa bayar semahal swasta gitu kan. Memang udah kita tahu swasta biayanya lebih di atas gitu. Kalau kedinasan, nah ini juga salah satunya. Tapi biasanya kedinasan tuh yang ngajar tuh yang disiplin-disiplin gitu. Kalau kedinasan memang dari awal nggak ada ketertarikan sih, karena tahu fisiknya lemah gitu. Kalau negeri, karena emang universitas tujuan satu negeri, jadinya lebih fokus ke negeri aja sih. Kalau fasilitas sebenarnya lebih pengen di swasta sih, kayaknya lebih lebih maju dan lebih lebih disupport gitu sama univnya. Sebenarnya kalau secara umum swasta itu jelas jauh lebih bagus dari segi kualitas. Stigma di Indonesia itu kayak kalau negeri itu kayak lebih diterima gitu loh di dunia kerja. Kayak misalnya kamu kuliah di mana, kamu alumni mana. Kalau kita bandingin UGM sama Atma, itu pasti kayak lebih dilihat UGM kan kalau misalnya di Indonesia ini. Jadi kayak gitu sih sebenarnya yang masih nempel banget di anak-anak SMA sekarang juga pasti lebih milih buat PTN. Nah, swasta dan negeri itu sama bagusnya. Cuma sekarang yang jadi masalah itu kadang biaya kan. Karena swasta nggak ditanggung pemerintah gitu. Jadi ya kalau kita nggak ada biaya, mending cari PTN negeri dulu gitu. Dan kalau untuk kedinasan bagus juga, karena ya ada beberapa orang yang mau misalnya langsung biasanya kan kalau kedinasan dapat kerja gitu. Ya udah
teratur dah masa depannya gitu. Kalau kedinasan sih ya lumayan sih enak, soalnya juga ya biasanya kan free semuanya gitu, tinggal langsung lulus juga dapat langsung kerjaannya gitu. Swasta ya mahal di biaya. Kalau untuk negeri ya hoki-hokian masuk. Kalau kedinasan kayak apa ya? Apa ya? Saya kalau universitas swasta itu ya bagus sih, sama aja sebenarnya menurut saya universitas swasta, universitas negeri. Ya mungkin yang pandangan orang tuh beda-beda karena mungkin kayak kelasnya lah kalau bisa dibilang gitu, kayak uang lah bisa dibilang. Mau kuliah dimanapun itu kan tergantung sama diri kita sendiri sama lingkungan sekitar. Menurut saya mungkin perbedaan antara negeri sama swasta ya di bagian biaya. Kan mungkin di terjamin gitu kalau kedinasan. Kata Alam, kedinasan tuh tadi calon mantu ya. Benar, idaman mertua. Pendidikan lanjutan itu ya tergantung orangnya masing-masing sih. Universitas secara umum ya semuanya sih sama aja sih sebenarnya menurut saya. Jadi kayak yang membedakannya cuman paling ya seperti kita tahu ya kayak akreditasnya mungkin satu dengan yang lain berbeda gitu kan, terus lingkungannya. Tiap orang itu berhak untuk memilih pendidikan mana yang sesuai dengan pribadinya dia. Tapi balik lagi ke pribadinya sendiri sih. Kalau orang itu udah ngerasa dia dalam lingkungan itu, universitas itu atau tempat itu, dan dia ngerasa berkembang dan mendukung baik itu personalitinya, pasti bakal menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik. Gantung orangnya gitu, maunya gimana. Kalau mau langsung kerja ya kedinasan bisa. Kalau misalnya mau yang fasilitas bagus, swasta. Gap year tuh nggak apa-apa gitu. Maksudnya saya juga pernah berpikiran buat gap year waktu itu. Kalau misalnya saya nggak dapat di kampus impian saya malah mikir buat gap year gitu. Biar kita bisa mempersiapkan diri lebih matang sampai bisa dapat di kampus impian. Enggak, no offense ke siapapun ya. Jadi kayak sebenarnya itu pilihan, karena beberapa orang juga ada yang mau gap year kayak buat nyari uang dulu, mungkin buat kuliahin diri sendiri, nggak mau jadi beban orang tua dan lain. Ada dua di sini menurut saya, lebih orang tua dan anak. Kalau misalnya orang tuanya ya dari segi pendapatan mungkin karena kita tahu kan swasta itu dia lebih tinggi mungkin biayanya. Ya balik lagi ke anak sama ke orang tuanya. Terus kalau soal pendidikan tergantung sama anak itu sendiri. Kalau di kedinasan misalnya dia tidak kuat untuk ngejalanin ya percuma juga. Jadi kembali ke anak itu juga menurut saya gitu. Ke kualitasnya kan banyak, kadang yang negeri tapi kayak kualitasnya nggak terlalu bagus, ada yang swasta yang terkenal, jadi kayak lebih biasa aja sih. Kalau kedinasan susah sih kayaknya ya, orang-orang yang masuk kedinasan tuh kayak lebih punya jalannya sendiri. Terus kalau lebih ke profesi nggak sih rasanya gitu kalau kedinasan. Jadi gitu. Sebenarnya kalau dari saya, negeri sama swasta tuh nggak ada bedanya sih. Soalnya saya juga nggak terlalu mandang itu negeri atau swasta. Saya tuh mikirnya di mana saya keterima, karena nyari kuliah tuh kayak lumayan agak susah. Terus kalau kedinasan tuh kayak bukan saya banget, karena saya tuh nggak suka menjalankan sesuatu tuh di bawah tekanan. Kalau misalnya kedinasan, emang saya dari awal nggak ada minat untuk kesana. Karena saya orangnya nggak terlalu suka terikat dalam suatu instansi atau aturan tertentu gitu. Saya sih sebisa mungkin karena kondisi pribadi saya gitu, saya nggak mau gap year. Saya lebih baik memilih sekolah swasta daripada gap year. Kalau mungkin kebanyakan norma di sini kayak lebih ke kayak banyak yang nggak prefer PTS gitu kan, ya edukasi. Selama itu bisa memberi kita ilmu, jadi ya why not. PTS juga kan sama PTN. Mungkin yang berbeda hanya akreditasi. Ya. Swasta sama negeri sebenarnya sama aja. Tapi aduh, harus mikir lagi. Super berat. Dari masing-masing orang aja sih sebenarnya gimana memposisikan dirinya di masing-masing swasta itu kayak masing-masing perguruan tinggi negeri ataupun swasta. Karena gimana ya? Karena kan mindset kita pasti kedinasan wah bagus nih, kayak masuk sekolah kedinasan terus habis itu pasti langsung kerja, pasti langsung dapat uang banyak. Kalau ada jodoh mungkin ada kedinasan gitu ya. Ya. Kalau saya pribadi sih enggak memandang kayak ini swasta, ini negeri, terus orang yang gap year tuh berbeda dari satu sama lain gitu. Sama aja sih sebenarnya, cuman emang pilihan orang dalam hidup tuh emang beda-beda gitu. Sama aja sih, sama-sama kuliah kan. Ya kalau yang gap mungkin semua itu tergantung pilihan. Keren sih. Ya soalnya kayak lulus kan katanya kayak diiming-iming langsung kerja gitu kan, kayak langsung PNS gitu-gitu. Enak sih. Kalau yang lain-lain kan masih
masih ngambang. Ya udah bebas yang jawaban lu. Terus kalau Mohon maaf ya bercanda. kalau gap year gimana gap year? Kalau gap year mungkin orang punya tujuan tertentu ya buat menentukan pilihan selanjutnya. Saya dulu sempat gap year soalnya. Sempat mau gap year. Pendapat saya tentang kedinasan tuh, maksudnya ya kedinasan tuh sangat baik lah. Kenapa? Karena pasti banyak orang berminat untuk masuk dinas karena memang sudah terjamin lah gitu. Tergantung sih, kalau misalkan dia tuh ya niatnya gap year ya bagus sebenarnya. Dia tuh kan punya niat tuh gap year tuh buat sebenarnya tuh buat tekadnya tuh buat tahun depan gitu. Sebenarnya dia sekarang tuh nggak dapat tuh bukan gara-gara dia gagal gitu. Dia tuh niatnya tahun depan biar dia tuh lebih maksimal gitu. Jadi gap year tuh buat orang-orang yang ada dua sih, buat orang sama orang yang pengen berusaha buat kedepannya. Itu sih kalau menurut saya, simpel-simpel ya. Pendapat saya tentang kedinasan itu ya membuat hidup terjamin. Ya lumayan. Kemarin tuh udah pernah ngikut kedinasan, nyampe di Jakarta taunya gagal. Pandangan tentang orang-orang gap year, pilihan juga sih gap year tuh. Kadang orang ada yang milih buat ya meneruskan hobinya mungkin atau enggak mencari jati diri kalau orang-orang bilang, tapi ada juga yang terpaksa. Gimana ya, kalau gap year itu why not gitu loh, kalau kita memang mau nyari jurusan yang kita memang bener-bener mau. Misalkan kita kayak tahun ini misalkan kita bukan rezekinya gitu ya di SNM, di SBM ataupun mandiri, kenapa enggak untuk gap year gitu loh. Karena kuliah itu enggak mandang umur gitu. Jadi kita umur berapapun ya kita tetap bisa ngelanjutin kuliah kita gitu. Masuk kedinasan pastinya banyak orang tua yang mau anaknya kedinasan. Kenapa? Karena di kedinasan itu dibilang mereka tuh bisa dapat kerja langsung. Gap year itu pandangan tentang gap year, orang-orang yang belum berkesempatan diterima pada saat tahunnya, sama ya memang pilihan aja gap year untuk menyiapkan untuk lebih baik lagi di tahun depan mungkin. Kedinasan hidup terjamin.